Dalam sejarah bangsa, ada tokoh-tokoh yang lahir bukan sekadar untuk menjalani zaman, tapi untuk menantangnya. Ada yang muncul, jatuh, lalu menghilang. Tapi ada pula yang bangkit dan memilih untuk terus bertarung. Inilah kisah tentang Prabowo Subianto, sang prajurit, negarawan, dan Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta dari keluarganya berdarah intelektual dan aristokrat. Ayahnya, Prof. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, adalah ekonom legendaris Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perdagangan. Ibunya, Dora Madi Sigar, berasal dari keluarga Kristen Manado yang disiplin dan religius. Masa kecil Prabowo bukanlah masa yang sederhana. Ketika ayahnya diasingkan karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa, keluarganya harus berpindah-pindah negara dari Malaysia, Swiss, Jerman, hingga Amerika Serikat. Di balik semua perpindahan itu, tumbuh rasa rindu akan Indonesia, tanah air yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi begitu dalam ia cintai. Alih-alih mengikuti jejak ayahnya sebagai intelektual dan akademis, Prabowo justru memilih jalan yang keras menjadi seorang tentara. Ia masuk ke Akademik Militer Nasional atau AMN Magelang dan lulus pada tahun 1974 sebagai salah satu lulusan terbaik. Ia kemudian meniti karir di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat. Dalam senyap operasi militer, Prabowo membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar anak menteri, tetapi sang prajurit sejati. Prabowo terlibat dalam berbagai misi militer yang penuh risiko di Papua, Aceh, dan Timur Leste. Ia dikenal sebagai komandan lapangan yang berani mengambil risiko, memimpin langsung pasukan di garis depan. Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1996 dan juga Panglima Kostrad pada tahun 1998 dan juga sebagai pemimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma di Papua. Inilah karir militer sang Prabowo. Namun, badai besar datang pada tahun 1998. Prabowo diberhentikan dari militer karena keterlibatan dalam penculikan aktivis. Peristiwa ini membuatnya disingkirkan dari arena kekuasaan. Tapi seperti pepatah, hanya seorang pejuang yang tak benar-benar mundur, hanya menunggu waktu untuk kembali bertarung. Prabowo memasuki dunia politik dengan semangat baru. Ia mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008 sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan cita-cita besarnya, yaitu Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Riwayat pencalonan presiden pada tahun 2009, Cawapres Megawati, mereka kalah dari SBY Boydiono. 2014 Capres dengan Jokowi juga kalah. 2019 Capres kembali bertarung dengan Jokowi juga kalah. Dan 2024 Capres bersama Gibran, mereka menang. 3 kali kalah tak membuatnya mundur. Justru setiap kekalahannya menjadikannya lebih matang, lebih strategis dan juga lebih kuat. Apa yang membuat Prabowo terus maju? Bukan ambisi kosong, tapi tekad untuk membela bangsa. Ia kerap mengutip bahawa negara yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri. Filosofinya mencakup kedaulatan pangan dan energi, penguatan pertahanan negara, nasionalisme berbasis kesejahteraan rakyat, dan kemandirian dalam kebijakan luar negeri. Bangsa yang tidak bisa menjaga harga dirinya tidak akan pernah dihargai oleh bangsa lain. Ironisnya, setelah 2 kali bertarung dalam pemilu melawan Jokowi, Prabowo justru masuk ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Kebijakan unggulan sebagai Menhan, ia modernisasi alutsista TNI, meningkatkan kesejahteraan prajurit, diplomasi pertahanan di ASEAN dan di Indo-Pasifik, dan juga penguatan komponen cadangan rakyat atau KOMCAT. Langkah ini dinilai sebagai contoh sikap kenegarawanan
mengutamakan kepentingan di negara di atas kepentingan pribadi atau partai. Tahun 2024 menjadi titik balik. Prabowo akhirnya memenangkan pemilu presiden. Rakyat memberikan mandat dan sejarah mencatatnya bahwa sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dan wakilnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Pada saat itu, agenda utamanya adalah transformasi pertahanan nasional, pengentasan kemiskinan ekstrim, swasembada pangan dan energi, dan pendidikan nasionalisme generasi muda. Ia datang dengan usia yang tak lagi muda, tapi dengan semangat dan pengalaman yang jauh melampaui para pesaing. Prabowo bukan tokoh tanpa kontroversi. Ia punya masa lalu yang keras, reputasi yang diperdebatkan, tapi dalam setiap langkahnya ada satu hal yang tak pernah dia berubah. Ia mencintai Indonesia dengan caranya sendiri. Saya hanya ingin Indonesia berdiri tegak, bukan di bawah bayang-bayang siapapun. Kita bangsa besar dan kita harus bertindak sebagai bangsa besar. Prabowo Subianto. Menjadi presiden bukan sekedar soal kemenangan politik. Bagi Prabowo Subianto, ini adalah panggilan untuk menuntaskan perjuangan panjang. Sebuah perjalanan dari lorong militer ke panggung demokrasi, dari medan tempur ke ruangan rapat negara. Dalam masa pemerintahannya, Prabowo tidak hanya fokus pada penguatan militer. Ia menekankan pentingnya kemandirian nasional dalam pangan, energi, hingga teknologi. Ia percaya bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tak bergantung pada bangsa asing. Ketika sejarah suatu saat menuliskan bahwa nama Prabowo Subianto, ia mungkin akan digambarkan dengan berbagai label. Nasionalis, kontroversial, keras kepala, bahkan visioner. Namun, satu hal yang tak bisa diingkari, ia mencintai Indonesia dengan cara yang tidak biasa, tapi nyata. Ia datang dari generasi pejuang, tumbuh dan konflik dan eksil, lalu membentuk dirinya di barak dan senyap. Dan hari ini, ia memimpin negeri dengan semua luka dan semangatnya yang masih menyala. Indonesia tidak akan besar karena banyak bicara, namun Indonesia akan besar karena banyak bekerja. Dan kini, Prabowo telah mencapai puncak amanah yang tertinggi, bukan untuk dirinya, tapi untuk negeri yang telah lama ia perjuangkan dengan darah, peluh dan kesetiaan yang tak pernah pudar. Prabowo Subianto bukan hanya nama dalam daftar presiden, tapi babak dalam sejarah bangsa. Jika kau mencintai negeri ini, buktikan dengan tindakan, karena cinta pengorbanan hanyalah kata kosong.